Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Ada pendapat dari netizen, pendapat yang mungkin berupa usulan masuk ke redaksi Rai Soccer TV. Mereka mengusulkan, bagaimana kalau pengurus PSSI dinaturalisasi? Mengapa tidak? Bagi semua teman, rekan, dan sahabat, ikuti terus analisis Bung Yes yang menarik di Rai Soccer TV, dan tetap like, komen, dan jangan lupa subscribe. Menarik memang isu naturalisasi ini dalam kepengurusan Erick Thohir, karena sejak menduduki posisi tertinggi di PSSI sejak Februari tahun ini, Erick lebih banyak dan lebih menonjol menaturalisasikan pemain untuk memperkuat tim nasional, baik senior maupun under 23, under 20, bahkan sampai pada under 19. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Erick mentargetkan segera mencapai atau menghadirkan gelar juara bagi tandusnya prestasi tim nasional saat ini atau dalam beberapa tahun terakhir. Ya, paling tidak satu gelar sudah dapat, yaitu di ajang SEA Games. Namun masih banyak yang belum tercapai sesuai dengan ambisi dan target yang dicanangkan oleh Erick Thohir. Padahal Erick sendiri lupa bahwa setiap tahun ada kejuaraan-kejuaraan tingkat regional, tingkat Asia maupun dunia yang selalu diikuti oleh tim nasional. Sehingga kalau tahun pertama atau tahun kedua kita belum berprestasi, sebaiknya Erick mengubah programnya dengan sasaran yang lebih baik, sasaran jangka panjang, mempersiapkan semua pemain-pemain, semua infrastruktur untuk menuju pencapaian prestasi di tim nasional. Kembali pada naturalisasi, kalau sampai saat ini sekitar 40 lebih pemain sudah dinaturalisasikan, baik yang berdarah keturunan atau pemain-pemain diaspora di luar negeri, semuanya dikejar, dicari untuk ditatangkan membela merah putih. Nah, sedikit ada perbedaan antara menaturalisasi pemain bagi tim nasional maupun pengurus yang baru didengungkan saat ini. Perbedaannya adalah menaturalisasi pemain itu harus pemain yang berketurunan negara tersebut. Katakan untuk Indonesia berarti dari moyangnya, kakeknya, atau uyutnya, kakeknya, bapaknya, mamanya berdarah Indonesia. Baru bisa, karena itu adalah regulasi yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Tetapi kalau menaturalisasi pengurus tidak perlu berdarah atau berketurunan Indonesia. Siapapun bisa kalau memang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat pengurus saat ini gencar-gencarnya menaturalisasi pemain. Mengapa pengurus sekalian tidak dinaturalisasi seperti saran netizen tadi? Saya berpikir ini ide yang bagus juga. Dan tidak perlu tanggung-tanggung. Kalau mau menaturalisasi pengurus, pemerintah harus terlibat secara serius dan intens, membantu secara materi maupun secara regulasi maupun secara diplomasi, sehingga ini bisa terwujud. Katakan saja sekalian Indonesia atau PSSI menaturalisasi pengurus dari FA, Federasi Sepak Bola Inggris. Katakan sekarang ketua FA siapa? Greg Clark. Direktur tekniknya siapa? John McDermott. Kemudian juga sekjennya siapa? Alex Horn. 3 serangkai ini sekalian dinaturalisasi. Hadirkan untuk menjadi pengurus teras di Federasi Sepak Bola Indonesia yang namanya PSSI. Karena dengan 3 serangkai ini mereka akan lebih baik dalam bekerja sama membangun sepak bola kita. Nah, pelatih belum ada. Sekalian naturalisasi Sintayong STY yang sudah dipakai 4 tahun kurang bagi sepak bola kita. Mengapa tidak? STY pasti pelatih yang berkualitas, sudah terbukti kinerjanya. Sekalian menaturalisasi
pelatih Sintayong atau STY. STYong sudah sekitar 4 tahun dipakai sebagai pelatih. Dia tentu sudah mengetahui budaya, kebiasaan, baik di tingkat pengurus maupun pemain. Sehingga mungkin lebih mudah untuk memangkas jangka waktu membangun prestasi di sepak bola kita lewat pelatih Sintayong ini. Nah, kita lihat juga soal biaya. Biaya jangan dipikirkan. Karena selama ini PSSI juga tertutup, tidak transparan dalam segi pembiayaan mendatangkan sudah lebih dari 40 pemain. Sehingga kalau menaturalisasi pengurus, silakan aja PSSI membangun kerjasama dengan pemerintah untuk membiayai mendatangkan para pengurus untuk dinaturalisasi tersebut. Nah, kita lihat juga kalau naturalisasi pemain berlaku di tim nasional, itu dasarnya karena kualitas pemain-pemain kita saat ini belum terlalu baik diandalkan untuk bersaing dalam sebuah kompetisi atau pertandingan resmi di tingkat regional, Asia maupun internasional. Berbanding terbalik sama dengan pengurus. Pengurus pun sama, tidak berkualitas, itu pasti. Karena kalau pengurus berkualitas, maka program-program mendasar dari federasi mereka sudah siapkan dan sudah dieksekusi ketika Erick Thohir duduk sebagai ketua umum. Faktanya tidak ada yang dilakukan terutama oleh para esko yang membidangi beberapa bidang di PSSI, mulai dari kompetisi, usia muda, keuangan, dan lain-lain. Sehingga para pengurus ini pun memang layak untuk dinaturalisasi. Kalau memang sesuai statuta FIFA, esko tetap ada, sekalian juga esko dinaturalisasi, sehingga tidak sepotong-potong. Ada 15 esko di sana, mulai dari ketua sampai pada 12 anggota, seluruhnya dinaturalisasi. Ditambah dengan yang tadi saya sebut, direktur teknik, pelatih, dan sekjen, dinaturalisasi sekalian. Karena kalau dengan menaturalisasi pengurus, maka kita harapkan ada perubahan, terutama mulai dari organisasi. Dan setelah itu, setelah pengurus naturalisasi ini bekerja paling tidak dalam periode 4 tahun ke depan, maka saya yakin, dan mungkin seluruh masyarakat sepak bola Indonesia yakin, ada perubahan yang mendasar. Karena apa yang bisa kita harapkan lagi dengan anak-anak bangsa kita yang mungkin sebagian besar masih bisa mendapat kesempatan membangun sepak bola lewat pengurus federasi, tetapi mereka tidak pernah ada di sana karena ada barrier, ada tembok yang sulit ditembus oleh mereka-mereka yang layak duduk di sana. Karena di kepengurusan PSSI saat ini sudah bagaikan kartel, sehingga mereka selalu membentengi kartel tersebut untuk tetap memimpin sejauh yang mereka suka dan mereka maui. Dan itulah saran netizen tadi mungkin perlu dipertimbangkan dan perlu diusulkan dan perlu didengar oleh pemerintah maupun PSSI, sehingga tidak saja pemain yang pantas dinaturalisasi, tetapi pengurus PSSI pun layak untuk dinaturalisasi. Dan ingat, bola itu bola, giring terus.